Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Putri Maharani dengan NIM 220171160 dari Prodi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori resepsi sastra dan peranannya. Masuk pada teori resepsi sastra. Pertama, ada sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Atensi terhadap studi resepsi awalnya muncul sebagai reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca dalam memaknai sebuah karya sastra. Pergeseran minat dari struktur ke arah tanggapan pembaca dapat dilihat dari berbagai tempat dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada teori dari Mukarovsky terhadap karya sastra berpangkal dari aliran formalis sebagai usaha untuk memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi puitik bahasa. Tapi dalam perkembangan ide, Mukarovsky terjadi pergeseran terhadap konsep fungsi tersebut. Hans Robert Jauss merupakan salah satu pemikir memiliki kontribusi terbesar terhadap lahirnya resepsi sastra. Pada waktu itu, idenya dianggap sebagai ide yang menggegerkan ilmu sastra tradisional di Jerman Barat pada saat itu. Teori yang dilahirkan oleh Jauss menitikberatkan pandangannya pada pembaca sebagai konsumen yang menganggap bahwa karya sastra merupakan suatu proses dialektika yang terlahir dari produksi dan resepsi. Selanjutnya, masuk pada teori konsep dasar sastra. Sastra adalah teks-teks yang tidak melulu disusun atau dipakai untuk tujuan komunikatif yang praktif dan hanya berlangsung untuk sementara waktu. Menurut Tiu, pada tahun 1988, kata sastra berasal dari Sanskerta. Akar kata sastra dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, atau instruksi. Akhirantra biasanya menunjukkan alat, sarana. Maka dari itu, sastra berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Sastra sendiri terdiri atas 3 jenis, yaitu puisi, prosa, dan drama. Prosa ialah jenis sastra yang dibedakan dari puisi karena tidak terlalu terikat oleh irama, rima, atau kemerduan bunyi. Jenis yang termasuk ke dalam karya sastra prosa antara lain yaitu cerita pendek, novel, roman. Di antara genre sastra yaitu puisi, prosa, dan drama, genre prosa khususnya novel yang dianggap paling dominan dalam menampilkan unsur-unsur sosial dan banyak digunakan sastrawan sebagai wadahnya untuk lebih bebas mengekspresikan kehidupan sosial suatu masyarakat yang lebih luas dalam menyajikan masalah kemasyarakatan. Masuk pada materi pengertian resepsi sastra. Dalam kritik sastra dikenal beberapa pendekatan-pendekatan untuk melakukan penelitian karya sastra. Pendekatan itu adalah pendekatan sosiologis, psikologis, historis, pendekatan antropologis, ekspresif, dan pendekatan mimesis, pendekatan pragmatis, dan objektif. Selanjutnya, Ratna pada 2008 mengemukakan bahwa pendekatan pragmatislah yang memberi perhatian utama terhadap peranan pembaca. Teks memerlukan adanya kesan yang tidak mungkin ada tanpa pembaca. Resepsi sastra memiliki kaitan dengan sosiologi karena sastra keduanya memanfaatkan masyarakat pembaca. Menurut Ratna, pada tahun 2009, kaitan resepsi sastra dengan sosiologi sastra terjadi dengan masyarakat biasa, dengan pembaca konkret, bukan dengan masyarakat yang terkandung dalam karya sastra. Selanjutnya, dasar-dasar teori resepsi sastra. Resepsi sastra dapat melahirkan tanggapan, reaksi, atau respon terhadap sebuah karya sastra dikemukakan oleh pembaca sejak dulu hingga sekarang, akan berbeda-beda antara pembaca satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cakrawala harapan. Cakrawala harapan ini adalah harapan-harapan seorang pembaca terhadap karya sastra. Ada 3 dasar folklore cakrawala harapan yang dibangun pembaca. Yang pertama, norma genre terkenal teks yang diresepsi. Kedua, relasi implisit dengan teks yang telah dikenal dari periode sejarah sastra yang sama. Yang terakhir, kontradiksi fiksi dengan kenyataan. Dan juga ada 3 macam pembaca. Yang pertama, pembaca sesungguhnya, pembaca implisit, dan pembaca eksplisit. Selanjutnya ada teori resepsi sastra Jauss.
Hans Robert Jauss merupakan pemikir yang terkenal mengenai nasib pembaca dalam teori resepsi. Kata kunci dari konsep yang diperkenalkan Jauss adalah Reception and Wirkungstechnik atau estetika tanggapan dan efek. Menurutnya, pembacalah yang menilai, menikmati, menafsirkan, dan memahami karya sastra. Yang keenam ada teori resepsi sastra Isar. Wolfgang Isar adalah seorang pakar ilmu sastra berkebangsaan Jerman yang terkenal dengan teori respon pembaca. Kritik Isar terhadap teori sastra adalah selama ini yang menjadi pusat perhatian sastra adalah maksud penulis, makna sosial, psikologi, kontemporerisme, pengertian historis teks, atau cara di mana teks yang dibangun, namun jarang terjadi kritik yang menyatakan bahwa teks hanya dapat memberikan arti ketika teks itu dibaca. Selanjutnya, teori resepsi pada karya sastra Jawa. Resepsi sastra Jawa telah berlangsung pada abad 10, 11, 12, dan 14 zaman Kartasura, Surakarta, awal, dan seterusnya. Teori resepsi estetika telah diperkenalkan di Jerman Barat pada tahun 60-an oleh Roman Jakobson dalam artikel Linguistik dan Poetis. Materi selanjutnya adalah pengertian resepsi pembaca. Secara etimologis, istilah resepsi berasal dari kata reception yang diartikan sebagai penerimaan atau tanggapan pembaca. Beberapa ahli juga mengemukakan tentang konsep resepsi pembaca, di antaranya Endra Suara pada tahun 2008 adalah penelitian yang ditunjukkan pada aspek pembaca sebagai penerima makna atau pemberi makna. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Theo pada tahun 1984 yang mengemukakan resepsi pembaca sebagai penerimaan atau tanggapan pembaca terhadap karya sastra yang diberikan berdasarkan permaknaan terhadapnya. Aspek dan jenis resepsi pembaca. Aspek penelitian resepsi pembaca pada dasarnya juga merupakan penyelidikan reaksi pembaca terhadap teks. Pada dasarnya, penelitian mengenai reaksi pembaca ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Pertama, peneliti dapat menanyakan langsung atau melalui sebuah media tentang reaksi pembaca terhadap teks. Yang kedua, peneliti dapat menyelidiki resepsi pembaca melalui lahirnya teks baru yang sejenis. Yang ketiga, kategori pembaca. Beberapa ahli telah membedakan tipe-tipe pembaca dalam penelitian resepsi. Menurut Endra Suara pada tahun 2008, pembaca dibagi menjadi 3 kategori pembaca berdasarkan pendapat para ahli, yaitu super reader dari Rivartere, informed reader dari Fish, dan intended reader dari Wolf. Berbeda istilah dengan Endra Suara tersebut, Segers juga membedakan pembaca menjadi 3 kategori, yaitu pembaca ideal, pembaca implisit, dan pembaca real atau biasa. Selanjutnya, penerapan teori resepsi. Penelitian resepsi sastra pada penerapannya mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra berdasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Menurut Jauss pada tahun 2007, apresiasi pembaca pertama akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Di sini ada 2 metode resepsi. Pertama, penerapan metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi dengan metode ini adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya, pembaca digunakan sebagai responden berada dalam satu waktu. Yang kedua, penerapan metode resepsi diakronis. Penelitian resepsi diakronis ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang berupa kritik sastra atas karya sastra yang dibacanya, maupun dari teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksud. Sekian materi teori penerapan resepsi sastra dan peranannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.